Saran untuk Indonesia dari The Big Four. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Saya ingin mendengar dari berbagai macam background yang berbeda-beda, apa yang bisa kita capai masa depan, dan bagaimana kita memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu mengenai komunikasi. Ada sebuah disconnect antara yang memimpin dan juga teman-teman di lapangan. Perlu kita ingat adalah 15 juta, 20 juta investor ini lagi pada rugi semua dan mungkin mulai hilang harapan. Sedangkan di atas kesana selalu membicarakan seakan-akan there is nothing wrong. Kita malah merasa pemerintah tidak paham apa yang kita alami. Terus yang kedua itu mengenai trust pasar ya. Salah satu program yang paling penting oleh pemerintah, program MBG. Tapi terbukti bahwa beliau baru aja ditangkap. Kalau misalnya yang terpenting dan yang terbesar dan mengemakan anggaran segitu besarnya bermasalah, gimana dengan yang lainnya? Yang ketiga ini adalah perubahan regulasi yang segitu cepat dan berubah-ubah. Perusahaan yang udah didirikan selama 15 tahun, di kuartal pertama mereka mendapatkan profit. Tiba-tiba mereka tidak dikasih profit. Gara-gara ada sebuah perubahan regulasi dari segi persentase didapatkan oleh ride hailing gitu. Jadi bisa dibayangkan apa yang dibicarakan oleh investor-investor yang udah investasi di perusahaan ini selama 15 tahun terakhir. Itu saja dari saya, terima kasih. Hal yang sangat penting yang mungkin mau saya coba sampaikan di sini adalah pertumbuhan investor yang tadi berusaha disampaikan. COVID itu kurang lebih 2 juta SID. Sekarang 21 juta SID. 21 juta ini saya cukup yakin rata-rata sekarang itu mengalami kerugian. Nah, 21 juta ini apakah mereka bertahan atau tidak? Atau 21 juta orang yang menggunakan SID dan invest di saham ini kita nanya, gimana sahammu? Saya udah nggak mau lagi lah, saya rugi, saya babak belur. Yang harus kita make sure adalah pemerintah tahu kita ini maybe ada masalah. Untuk menyelesaikan masalah, penting, sangat penting untuk kita mengetahui, kita ada masalah loh. Karena di antara semua, kiri kanan segala macam, mau dari lembaga internasional atau apapun, cukup concern terhadap hal-hal yang tadi udah diadres oleh Bapak Ibu. Jadi agak aneh kalau kita tinggal di satu komplek, semua rumah itu rumahnya ada listrik, sedangkan kita Indonesia IHSG kita itu tidak perform, sedangkan yang lain semua all time high, lagi pesta pora, kita lagi kegelapan. Tentu ada sesuatu yang bisa kita perbaiki bersama untuk Indonesia lebih baik. Mungkin itu aja dari saya, Pak, Ibu, semuanya. Yang pertama adalah buyback emiten BUMN lebih dipermudah. Karena satu-satunya dalam sejarah pasar modal Indonesia yang bisa nyelamatin itu ketika pemerintah turun tangan melalui BUMN. Buyback sahamnya. Ketika blue chip di buyback, itu market setidaknya IHSG itu beta marketnya naik bisa 7-8% dalam waktu 2-3 hari, dan itu menyegarkan. Kemudian yang kedua adalah reformasi free float segera dipercepat agar MSCI tidak terus panis kita. Akselerasi T+1 settlement. Saya punya data negara-negara tetangga rata-rata udah T+0. Ya oke, sekarang kita harus T+1 karena kita masih T+2. Sehingga cash flow mereka bisa lumayan ringan, juga retail juga bisa ringan. Cegah